Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan rangkaian motor yang berjenis pengapian DC, teman-teman. Nah, sebenarnya rangkaian ini sangat sederhana ya, kalau misalkan kita sudah tahu cara kerjanya dan skemanya seperti apa, teman-teman. Nah, jadi ini berawal dari spool, teman-teman. Rangkaian ini berawal dari spool ya. Nah, dari spool terus ke kiprok. Nah, dari kiprok ini dicabang jadi dua, teman-teman. Yang satu ke CDI dan yang satu ke aki ya. Nah, terus dari CDI ini ke coil, teman-teman. Nah, terus misalkan kalau motor kita itu mati terus hilang pengapian, teman-teman. Gimana cara ngeceknya ya? Cara memperbaikannya seperti apa? Cara perbaikannya seperti apa gitu. Nah, kita cek dulu dari kabel coil, teman-teman. Kita cek ada apinya atau tidak ya. Kalau misalkan tidak ada, kita cek lagi dari CDI, teman-teman. Barangkali dari CDI tidak mengeluarkan api ya. Kita cek, kalau misalkan dari CDI mengeluarkan api, berarti positif coilnya yang bermasalah, teman-teman. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan dari CDI tidak mengeluarkan api, kita cek lagi dari kiprok, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan dari kiprok ternyata dia mengeluarkan api ya, ada setrumnya, berarti yang bermasalah CDI, karena setrum dari kiprok mengalir ya, terus dari CDI tidak mengalir ke coil, berarti CDI-nya yang bermasalah. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan dari kiprok ternyata tidak mengeluarkan setrum, kita cek lagi dari spool. Barangkali dari spool tidak ada setrum ke kiprok. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya walaupun misalkan setrum dari spool ini mati, terus kiprok juga mati ya, tapi motor masih bisa hidup, teman-teman, selama ada setrum dari aki. Nah, karena motor yang berjenis pengapian DC itu dia butuh setrum satu arah, teman-teman, yaitu arus dari aki. Makanya walaupun spool mati, motor masih bisa hidup selama ada aki, teman-teman, ada setrum dari aki ya. Nah, fungsinya kiprok ini pertama untuk ngecas aki, teman-teman, ngisi setrum ke aki. Nah, yang kedua dia untuk nyuplai setrum ke CDI, teman-teman. Makanya walaupun misalkan nggak ada setrum dari kiprok juga, selama ada aki motor bisa hidup. Cuma kan yang jadi masalah, kalau misalkan nggak ada supply dari kiprok ke aki, lama-lama kan aki bisa mati. Nah, kalau misalkan aki mati, motor juga pasti ikut mati, teman-teman. Karena kalau misalkan kiprok mati, nggak ada supply setrum ke CDI, jadi hilang pengapian, teman-teman. Jadi inti pokoknya dari spool ke kiprok, teman-teman, yang terpenting antara dua ini, teman-teman, dia untuk menyuplai setrum ke aki sama ke CDI. Nah, jadi seperti itu, teman-teman.